Halo teman-teman, kali ini saya akan share resiko jika kita galbay di aplikasi Aku Laku selama 1 tahun lebih. Nah, video ini saya tujukan khusus buat subscriber saya yang selama ini bingung karena tidak punya uang untuk membayar tagihan di Aku Laku selama 1 tahun lebih. Nah, maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Nah, pertama-tama marilah kita berdoa sama-sama agar kita terhindar dari dosa riba, terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal, dan kita bisa membayar utang melalui pertolongan Allah ya teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk resiko pertama jika teman-teman sudah galbay di aplikasi Aku Laku, itu yang pertama ya jelas bunga dan denda itu bertambah dengan banyak sekali ya teman. Tapi untuk khusus Aku Laku, karena ini aplikasi legal terdaftar di OJK, jadi untuk bunga dan dendanya itu hanya 100% dari pinjaman pokok. Itu jika teman-teman gagal bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya teman. Jadi maksimalnya 100% dari pinjaman pokok. Jadi misalnya teman-teman pinjaman pokoknya 1 juta, itu nanti bayarnya pas 1 tahun lebih itu 1 juta plus 1 juta bunga dan denda. Itu berbanding terbalik dengan pinjaman online ilegal ya teman. Kalau pinjaman online ilegal itu bisa kasih bunga dan denda seenaknya, bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Tapi khusus untuk aplikasi yang ilegal yang terdaftar di OJK seperti Aku Laku, Kredivo dan lain-lain, itu bunganya dan dendanya itu maksimal 100% dari pinjaman pokok. Jadi teman-teman harus camkan ini. Jika teman-teman nggak punya uang, digalbaykan saja nggak apa-apa, nanti bayarnya cuma 100% dari pinjaman pokok, jadi tidak terlalu membebani teman-teman. Nah, untuk resiko yang kedua, jelas teman-teman akan didatangi debt collector jika wilayah teman-teman tercover oleh debt collector di pinjaman online tersebut. Nah, khusus untuk Aku Laku ini sudah menyebar di seluruh Indonesia teman. Jabodetabek itu sudah pasti didatangi oleh debt collector jika data teman-teman atau besarnya pinjaman teman-teman itu melebihi batas ambang untuk penagihan. Nah, batas ambang itu 2 juta ke atas ya teman. Kalau 500.000 ke bawah itu biasanya tidak akan didatangi debt collector. Nah, teman-teman juga harus ingat debt collector itu juga punya sertifikasi untuk penagih, jadi tidak sembarang debt collector yang akan datang ke rumah teman-teman. Ada juga debt collector yang suka menipu, itu bukan orang yang ditunjuk oleh pinjaman online, jadi itu orang yang cuma ngaku-ngaku ya teman. Jadi kalau umpamanya ada debt collector datang ke rumah teman-teman, teman-teman harus punya pengetahuan ya teman-teman. Tanyakan identitas, tanyakan SP3, tanyakan surat kuasa. Itu setiap debt collector yang sudah ada penunjukan dari pinjaman online untuk menagih itu harusnya punya, jadi nggak boleh nggak punya. Kalau teman-teman umpamanya sudah cek debt collector tidak punya hak kuasa untuk menagih teman-teman, teman-teman bisa usir saja karena itu masuknya penagihan yang ilegal, tidak legal ya teman. Nah, itu debt collector ya teman. Sudah saya bahas khusus video tentang ini, teman-teman bisa cek saja di sini. Langsung klik, langsung masuk ke videonya cara penagihan debt collector agar kita terhindar dari penagihan yang brutal, yang tidak bagus. Nah, terus teman-teman kalau sudah galbay di Aku Laku selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, itu teman-teman akan kena slick OJK. Nah, slick OJK ini yang menentukan ACC atau tidaknya pinjaman teman-teman ke platform pinjaman online lain atau bank swasta atau nasional di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nggak akan bisa pinjam lagi. Misalnya teman-teman mau pinjam KUR BRI itu nggak bisa, buat kartu kredit yang macam-macam itu sulit, dan KPR perumahan juga nggak bisa ya teman. Jadi wajib teman-teman tahu untuk slick OJK itu akan menentukan sekali ACC atau tidaknya. Jadi teman-teman harus legowo, harus rendah hati kalau umpamanya mau pinjem tapi nggak bisa karena teman-teman datanya sudah kena slick OJK. Itu adalah resiko yang paling berat ya teman, karena kita kan tidak tahu kalau nanti kalau kita mau butuh uang, kita mau pinjam kemana, mau pinjam ke kerabat malu, mau pinjam ke tetangga juga malu, mau pinjam ke pinjaman online nggak bisa karena kita sudah kena slick OJK. Jadi saran saya kalau teman-teman ada pinjaman itu kalau ada uang dibayar, kalau tidak ada uang ya digalbaykan saja nggak apa-apa, sambil teman-teman berusaha bekerja keras, banyak sedekah agar nanti
teman-teman punya rezeki yang banyak untuk bisa membayar tagihan pinjaman online, dan teman-teman terbebas dari jerat pinjaman online. Teman-teman harus tetap fokus bekerja, tetap positive thinking, tetap semangat dalam bekerja, jangan menyerah, jangan frustasi kalau teman-teman sudah melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, kalau gagal bayar di pinjaman online itu resikonya tidak seserem yang teman-teman bayangkan kok. Itu semua tinggal mindset teman-teman. Mindsetnya itu harus teman-teman jaga, mental health teman-teman harus jaga. Jangan sampai teman-teman terlalu memikirkan pinjaman online, terlalu memikirkan gagal bayar pinjaman online. Itu tidak baik buat kesehatan mental teman-teman. Nanti teman-teman akan berpikir yang macam-macam, mau bunuh diri atau yang lainnya. Itu tinggal teman-teman mentalnya gimana. Jadi saran saya, teman-teman harus kuatkan mental, berpikir kalau gagal bayar itu tidak seserem yang teman-teman bayangkan. Nah, itu saja video saya tentang resiko gagal bayar di aplikasi Aku Laku selama 1 tahun lebih. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupan yang lebih baik.